Oke teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemanfaatan limbah cair yang berasal dari PKS atau pabrik kelapa sawit atau mill, yang dihasilkan sebagai sisa atau limbah dari pengolahan tandan buah segar. Inilah dia salah satu bentuk limbah cairnya. Sebenarnya ada beberapa jenis limbah yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit. Salah satunya adalah limbah cair ini atau licit, limbah cair. Kemudian ada janjang kosong, kemudian ada yang biasa kami sebut di situ adalah fiber siklel atau kaul, bisa dimanfaatkan sebagai mulsa itu biasanya. Nah, kali ini saya ingin jelaskan tentang penggunaan limbah cairnya. Ini adalah salah satu bentuknya, limbah cair. Dia berwarna pekat coklat. Ini di saat musim hujan masih banyak bercampur dengan air hujan, makanya dia agak cair. Biasanya kalau pas musim kemarau itu limbah ini agak sedikit kental. Jadi semakin kental limbah itu sebenarnya semakin bagus untuk tanaman. Nah, ini karena di musim hujan dia limbahnya agak encer, Nah, kalau pas musim kemarau itu biasanya agak kental, pekat, buihnya pun banyak ya. Buihnya ini tidak berbahaya teman-teman, ini bermanfaat buat tanaman ini sendiri. Kalau memang ini berbahaya, tentu saja tanaman ini akan mati. Ini tidak, dan bisa dijadikan sebagai sumber hara bagi tanaman ini sendiri ya, tanaman sawit itu sendiri. Dan cenderung lahan sawit yang diberikan dengan lain aplikasi atau aplikasi pemberian limbah cair ini cenderung stabil. Kenapa? Karena dia kebutuhan airnya itu lebih terpenuhi. Jadi pada saat di blok lain yang tidak aplikasi limbah cair sedang mengalami trek, di sini tidak, masih stabil, flat dia. Andainya pun ada penurunan tidak terlalu parah. Nah, kalau dilihat dari bentuk sawitnya itu sendiri, hasil dari janjangan yang dihasilkan, kalau kita bandingkan dengan tahun tanam yang sama dengan yang tidak menggunakan limbah cair atau menggunakan pupuk kimia, urea NPK, urea TSP, MOP, KCL, itu lebih unggul menggunakan dengan limbah cair ini. BJR bisa lebih berat 20%, lebih tinggi dari lahan yang menggunakan pupuk kimia. Kemudian dari segi ton per hektar per tahun atau yield per hektar yang biasa dikenal YPH di dalam sistem kebun ini bisa mencapai
lebih dari pupuk kimia, lebih besar dari pupuk kimia. Tetapi memang dari jumlah total janjang dia lebih sedikit. Kalau saya pelajari sih lebih sedikit, tetapi lebih besar dan lebih berat. Lebih besar dan lebih berat. Sehingga kalau yang pada pupuk kimia buahnya banyak, janjangannya banyak, tetapi BJR-nya itu kurang berat. Kalau di sini BJR-nya jumlah janjangnya itu tidak terlalu banyak. Maksudnya tidak terlalu banyak, tidak apa juga, tidak terlalu jauh beda juga dengan yang apa, sama aja. Tapi lebih banyak sedikit yang menggunakan bahan kimia daripada yang menggunakan limbah cair ini. Janjang. Tapi kalau beratnya lebih berat ini. Nah, ini kita lihat, nampak buihnya, ya. Buihnya pekat itu. Buih dari pome itu sendiri. Dan kalau sudah mengering, sudah terserap, ayo kita cari yang aplikasi bulan lalu, tahun 2019. Perlu diketahui bahwa aplikasi ini dilakukan 3 rotasi idealnya, atau 4 bulan sekali. 4 bulan sekali kita isi. Nah, ini dia, nampak. Ini dia salah satu bentuk yang sudah mengendap. Inilah yang sangat bagus. Bahkan ini biasanya dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura atau untuk tanam sayur, untuk pupuk dasar juga bisa dipakai. Tanaman sayur bagus, tidak ada tidak berbahaya. Ini adalah bentuk aplikasi yang sudah lalu di bulan Desember. Jadi setelah mengering seperti inilah bentuknya. Jadi endapannya terjadi. Inilah yang membuat pohon sawit ini mendapatkan unsur haranya dari sini, dari hasil endapan limbah cair tadi terbentuk. Ini tidak dipupuk sama sekali, ya. Tidak dipupuk sama sekali menggunakan pupuk kimia. Tidak dipupuk sama sekali. Oh ya, saya lupa. Ada salah satu jenis pupuk yang masuk, itu hanya unsur mikronya saja. Itu borat. Itu borat memang masih dipupuk, tapi 1 semester, 1 tahun 1 kali. Hanya jenis borat saja yang masuk. Karena kandungan dari licit ini untuk unsur BO-nya itu, boron, kurang, ya. Dia lebih banyak N sama K, nitrogen sama kalsium. Fosfor ada. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan berapa rata-rata kandungan dari limbah cair ini. Ini tidak dipupuk sama sekali, ya teman-teman. Tidak ada dipupuk sama sekali. Nah, selain limbah cair juga kita ada namanya jangkos yang kami olah di perusahaan kami ini. Kami olah menjadi kompos. Sama halnya dengan limbah cair. Kompos juga kami manfaatkan kembali, kembalikan ke lahan dengan pengolahan dulu tentunya.
pengolahan menggunakan bakteri dekomposisi atau dekomposer. Diolah selama 35 sampai 40 hari. Kemudian kita kembalikan ke lapangan. Nah, ini di sini memang tidak ada kompos. Kompos hanya diberikan kepada tanaman di luar aplikasi LA atau limbah cair. Jadi yang di aplikasi LA tidak di aplikasi kompos, dan sebaliknya yang di aplikasi kompos tidak di aplikasi LA. Nah, kita udah menerapkan di tahun ini, kita tidak pupuk sama sekali untuk lahan yang menggunakan kompos dan limbah cair. Tidak ada dipupuk sama sekali. Kenapa? Karena hasilnya lumayan bersaing, masih bersaing. Itu adalah karyawan saya. Sebenarnya ada 2 orang dia, tapi shift menggunakan shift. Jadi dari pagi sampai ini operasinya dari pagi sampai jam 6 sore, atau tergantung kondisi lah, bisa sampai malam juga. Karyawan saya ada 3 orang di sini yang menjaga khusus ini. Jadi perharinya kita bisa pompa dari pabrik itu antara sekitar 200 ton atau 200 metrik ton, sama ya, 200 metrik ton itu sampai dengan 450 metrik ton yang kita pompa dari pabrik ke lahan LA. Ini ya. Itu adalah buih-buih itu dinamakan solid. Itu tadi yang kita lihat tadi sebelum, yang pada kolam yang sudah kering itu terjadi endapan menjadi menghitam, dan itu sangat bagus dimanfaatkan untuk tanaman. Oke, itu saja mungkin. Ini teman-teman, ini tahun tanamnya tahun tanam 2003 ya, 2003. Sekarang sudah 2020, artinya udah 17 tahun ya umurnya. Udah 17 tahun umurnya. Dewean, Junaidi mana? Walon. Oh, di P5. Loh, sini berapa yang buka? 5. Oh, dia 1 aja, jaga 1. Sambil perbaikan. Itu karyawan penjaga LA. Badannya mantap tuh. Besar. Orang takut sama dia. Ya, namanya Hertanto. Orang Batak. Oke teman-teman, itu aja kali ini yang ingin saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh di komen nanti di bawah. Di komen aja di bawah nanti supaya bisa bertanya. Nanti kita jumpa di tema berikutnya, tentunya di channel The Planter.
yang memberikan berbagi ilmu seputaran bahan kelapa sawit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.